teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Dan sampai sejauh ini, bagaimana belajar kalian tentang pemberdayaan masyarakat? Yuk, kita ingat-ingat kembali, kalian telah belajar apa saja kemarin? Nah, kemarin kalian semuanya telah belajar tentang banyak hal ya. Ada terkait dengan permasalahan sosial, potensi masyarakat, kearifan lokal, kemandirian, dan kalian juga pada kegiatan belajar sebelumnya telah membahas konsep pemberdayaan masyarakat, serta apa kemarin? Ya, kalian sudah belajar tentang partisipasi masyarakat sebagai salah satu kata kunci dalam pemberdayaan masyarakat. Oke teman-teman, dari apa yang telah kalian pelajari kemarin, itu semuanya merupakan landasan dalam tahapan pemberdayaan masyarakat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang tahapan-tahapan proses pemberdayaan masyarakat, yang mana itu merupakan bagian dari upaya untuk merancang rancangan pemberdayaan, yang besok juga kalian akan mengalami hal tersebut. Nah, pada kegiatan belajar kali ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan model-model pemberdayaan masyarakat. Harapannya, teman-teman akan dapat memahami berbagai macam model-model pemberdayaan melalui pendekatan yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga kalau teman-teman sudah mengetahui dan menguasai model-model itu, nantinya kalian akan bisa mungkin mempertimbangkan atau memilih model apa yang kemudian tepat untuk kemudian dirancang dalam pemberdayaan di sebuah masyarakat. Baik, mari kita mulai pembahasannya teman-teman. Nah, teman-teman, berbicara tentang model pemberdayaan masyarakat, sebenarnya itu dapat dibedakan berdasarkan begini. Dari aktor atau siapa yang kemudian melakukan pemberdayaan tersebut. Kenapa demikian? Karena dalam proses pemberdayaan, modal awal itu menjadi sangat penting. Artinya begini, ketika sebuah masyarakat akan melakukan sebuah pemberdayaan, itu kan perlu ada aktor yang terlibat atau perlu ada elemen-elemen yang kemudian melaksanakan pemberdayaan tersebut kan. Nah, disitulah aktor-aktor itu biasanya bisa berasal dari masyarakat itu sendiri atau kemungkinan yang kedua adalah berasal dari luar masyarakat itu sendiri atau pihak eksternal. Nah, itulah yang kemudian menjadi landasan untuk bisa membedakan model-model pemberdayaan di dalam masyarakat. Mungkin dari kalian kemudian bertanya, kenapa bisa dibedakan dari aspek terkait dengan siapa yang kemudian melaksanakan pemberdayaan itu? Karena begini teman-teman, dalam prinsip pemberdayaan yang ini sudah kalian juga pelajari sebelumnya, ketika sebuah masyarakat melakukan pemberdayaan dengan modal tertentu, mereka pasti akan melihat potensi apa yang kemudian akan dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan pemberdayaan di dalam masyarakat. Nah, disinilah sarana potensi itu dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau dari luar masyarakat itu sendiri. Potensi itu kan tidak hanya terkait dengan sumber daya alam, ya kan? Potensi itu tidak hanya berangkat dari komponen-komponen ekonomi atau komponen-komponen sosial yang ada di sana. Tapi potensi itu juga terkait dengan unsur-unsur apa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Artinya, aktor itu juga menjadi salah satu potensi yang kemudian berpengaruh dalam proses pemberdayaan. Nah, sehingga teman-teman, ketika kita melihat hal tersebut, kita akan bisa membedakan model pemberdayaan itu yang mana. Apakah itu dilaksanakan berdasarkan faktor atau unsur-unsur dari dalam atau unsur-unsur dari luar. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita beranjak ke apa sih jenis-jenis dari model-model pemberdayaan itu gitu ya, kalian mungkin sudah sering menemukan juga di masyarakat kalian atau mungkin ketika membaca berita, melihat berita, terkadang pemerintah tertentu, dalam hal ini saya contohkan nih pemerintah desa, itu kan melaksanakan sebuah program. Nah, kadang-kadang mereka melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada di dalamnya, seperti komunitas, PKK mungkin, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang juga pemerintah di daerah tertentu melakukan pemberdayaan itu dengan mengundang mahasiswa, ya kan, aktivis,
kemudian ada kelompok-kelompok tertentu dengan harapan mereka membagi ilmunya bagi masyarakatnya. Artinya itulah dalam hal ini yang seperti saya katakan tadi, pemberdayaan itu bisa dilakukan oleh unsur-unsur dari dalam seperti misalnya Karang Taruna setempat, PKK setempat, komunitas setempat, atau bisa juga pemberdayaan itu dilakukan oleh unsur-unsur dari luar. Seperti misalnya kalau di kalangan mahasiswa, ada mahasiswa tertentu yang melakukan KKN, ya kan, kuliah kerja nyata di daerah tertentu, di daerah di luar daerahnya masing-masing. Nah, itulah yang juga merupakan sebuah model pemberdayaan dengan partisipasi dari pihak eksternal. Nah, di sanalah teman-teman, pertimbangan yang dilakukan oleh stakeholder dalam melibatkan unsur modal atau yang melaksanakan program pemberdayaan tersebut menjadi penting. Nah, berikutnya kita akan beranjak kepada lalu apa saja model-model pemberdayaan tersebut. Nah, apakah juga memungkinkan ketika ada indikator yang lain yang ternyata berpengaruh dalam melaksanakan model-model pemberdayaan selain aktornya? Oke teman-teman, mari kita bahas. Teman-teman, selama ini paling tidak ada 4 hal atau 4 model dalam pola pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat. Yang pertama, ada yang namanya model charity. Yang kedua, ada yang namanya model filantropi. Yang ketiga adalah model corporate social responsibility atau CSR. Yang keempat ada model Asset Based Community Development atau ABCD. Nah, kita akan simak satu persatu. Yang pertama adalah model charity. Jadi, model ini basisnya adalah pada pemberian sesuatu yang sifatnya sebagai bantuan supaya masyarakat segera dapat berdaya. Konsep charity ini dikembangkan ketika pemberdayaan yang direncanakan ingin mendapatkan hasil secara instan. Dalam hal ini, hasil yang didapat adalah meningkatkan daya masyarakat, paling tidak untuk dapat bertahan hidup dengan memberikan bantuan yang sifatnya temporer. Ada yang bisa memberikan contoh model seperti ini? Nah, bagaimana kalau kemudian kita lihat pada situasi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan dunia kali ini, teman-teman. Khususnya di Indonesia, respon pandemi sebagaimana yang terjadi hari ini, kita tahu justru dilakukan dengan pemerintah memberikan banyak bantuan. Ya nggak? Apa saja coba sebutkan? Ya, subsidi kuota, bantuan sembako, benar sekali. Ada lagi apa? Bantuan langsung tunai, oke, tepat sekali. Satu lagi, subsidi usaha mikro. Kemarin tuh yang berapa nominalnya kemudian harus ambil dan lain sebagainya, ya ceknya lewat KTP. Nah, itu dia subsidi usaha mikro. Saya ingin tanya ke kalian, bagaimana Anda melihat ini secara kritis, teman-teman? Menurut Anda, apakah itu merupakan model yang tepat? Ada nggak resikonya dengan model itu? Nah, ini akan jadi pembahasan ya setelah ini. Jadi coba kalian jawab ini di kolom forum ya. Oke. Itu tadi charity. Simpelnya adalah semacam bantuan. Yang kedua adalah filantropi. Model yang kedua ini sebenarnya pengembangan dari model yang pertama atau charity, tetapi dengan cakupan kegiatan yang lebih beragam. Jadi tidak sekedar memberikan bantuan. Filantropi ini merupakan praktik giving, service, dan juga bisa association yang secara sukarela mereka itu membantu pihak lain. Poin utama dalam pendekatan ini adalah pada kesadaran individu untuk membantu sesama. Jadi, filantropi ini berdasarkan pada semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian civil society. Filantropi berupaya untuk menjawab permasalahan publik yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan ciri khas programnya yang berkelanjutan, bergerak di ranah makro, menyelesaikan problem di tingkat struktur, dan mengubah sistem. Jadi ini tidak sekedar mengucurkan bantuan begitu saja, tapi ini lebih pada program-program partisipatoris, program-program pemberdayaan yang lebih implementatif, begitu. Ada yang pernah tahu contohnya? Nah, coba kalian cermati ya di sekitar kalian model seperti filantropi ini, apakah sudah ada atau belum? Yang ketiga, kita beranjak ke model yang bernama Corporate Social Responsibility. Kalian bahasa kerennya mungkin sering dengar CSR.
Ya, model-model ini atau model CSR ini berbeda dengan filantropi ataupun charity. Jadi, CSR merupakan bentuk kewajiban dan keterlibatan perusahaan tertentu untuk memberikan dukungan secara ekonomi, sosial, dan budaya atas permasalahan masyarakat terutama yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Jadi, model ini menuntut keterlibatan aktif perusahaan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus mendorong lingkungan dan lingkungan sosial untuk berkembang dan berdaya, mohon maaf. Nah, model CSR ini menjadi kewajiban bagi perusahaan loh. Karena pemerintah juga sudah mengatur dalam payung hukum tertentu, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan semua perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Jadi sebenarnya harapannya bukan hanya sekedar bantuan yang kemudian diberikan cash money atau apa begitu ya, bukan seperti itu. Tapi harapannya perusahaan memiliki program pemberdayaan tertentu. Apakah dari kalian ada yang pernah membaca atau mengetahui model CSR ini? Kalau bisa saya sebutkan contohnya, salah satunya misalnya perusahaan jamu seperti sudah muncul, atau perusahaan jamu yang lain yang ada di Indonesia yang mereka memiliki kawasan desa binaan. Sudah pernah tahu? Atau perusahaan kendaraan bermotor seperti Astra? Ya, yang melakukan pendampingan bagi sekolah-sekolah SMK. Nah, itu adalah wujud-wujud CSR atau Corporate Social Responsibility yang diberikan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu adalah Asset Based Community Development atau kalau disingkat ABCD. Jadi, model ini merupakan model yang muncul dari dalam masyarakat dan berpijak pada modal yang dimiliki masyarakat. Atau dalam hal ini, kalian masih ingat kalau kita pernah membahas tentang dalam kegiatan belajar sebelumnya? Apa yang masih ingat? Ya, model ini berbasis pada potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, model ini merupakan pengembangan masyarakat yang didasarkan pada aset-aset lokal yang ada di lingkungan tersebut, baik dari sisi sumber daya alam ataupun sumber daya masyarakat. Nah, aset potensi tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah masyarakat tersebut. Jadi, model yang keempat ini memang cukup berbeda daripada charity, filantropi, dan juga CSR. Pada model yang keempat ini terdapat satu karakteristik yang khas yang mana upaya pemberdayaan dilakukan dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, di pedesaan tertentu, teman-teman Karang Taruna melaksanakan program pemberdayaan melalui pertanian, perikanan, usaha kerajinan, dan lain-lain. Mungkin di tempat kalian juga banyak program-program yang dilakukan seperti itu kan? Nah, dari keempat model tersebut, kira-kira mana yang tepat untuk diterapkan teman-teman? Apakah kita harus memilih salah satu atau bisa diintegrasikan satu sama lain? Nah, tentunya di sini menjadi penting untuk melihat kembali kondisi dan kebutuhan masyarakat sebelum menentukan model pemberdayaan yang tepat. Idealnya nih ya, memang menggunakan model yang keberapa? 1, 2, 3, atau keempat? Ada yang tahu? Tepat sekali. Idealnya memang menggunakan model yang keempat atau Asset Based Community Development. Model ini karena apa? Jelas memberikan keleluasaan, memberikan ruang proporsi yang besar bagi masyarakat untuk berkembang didasarkan atas pijakan kemandirian yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Dalam tatanan praktis, di sini model tersebut dapat sebenarnya juga dikombinasikan dan didukung dengan model-model yang lain seperti CSR, filantropi, dan charity. Kenapa? Karena ketika dikuatkan dengan model yang lain, itu dapat memperkuat modal masyarakat dengan catatan tetap berbasis pada permasalahan dan kebutuhan real di masyarakat. Jadi, menarik ya kalau sebenarnya CSR didasarkan ya kebutuhan masyarakatnya itu apa, pelaksanaannya itu dilakukan oleh dengan basis Asset Based Community Development. Kombinasi itu menarik dan malah justru mungkin itu yang baik gitu ya. Oke, silahkan teman-teman bisa coba kemas model-model pemberdayaan ini sesuai dengan masalah masing-masing, potensi dan kebutuhan dari masyarakat tempat Anda observasi. Apabila Anda perlu untuk mendiskusikan kembali, silahkan kita bisa berdiskusi dengan mengirimkan pesan melalui email atau forum diskusi dalam LMS ini.
Jangan lupa untuk berkomentar dalam forum ya terkait tadi kajian kritis model charity pada situasi pandemi yang ada di Indonesia sebagai bahan tindak lanjut untuk hari ini. Oke? Baik teman-teman, demikianlah tadi materi kita tentang model pemberdayaan masyarakat. Semoga memberikan bekal awal bagi kalian untuk memperdalam terkait model pemberdayaan yang ada di dalam masyarakat itu apa saja, dan nantinya akan menjadi pertimbangan kalian untuk menentukan rancangan pemberdayaan masyarakat yang akan kalian buat. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar ya. Sampai jumpa.